Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Supriyanti. My student number is 019. In this video, I will explain about direct and indirect speech act. Direct speech act where there is a direct relationship between the structure and the communicative function of an utterance. Jadi, direct speech act terjadi jika ada hubungan langsung antara struktur dan fungsi ujaran. Direct speech act adalah kalimat yang dikatakan oleh seorang pembicara apa adanya tanpa ada pengubah dari pihak lain. Dalam bahasa Indonesia, direct speech bisa diartikan sebagai kalimat langsung. Indirect speech act yaitu where an indirect relationship exists between the structure and the communicative function of an utterance. Jadi indirect speech terjadi jika tidak ada hubungan antara structure dan fungsi ujaran. Indirect speech adalah kalimat yang dikatakan untuk menyampaikan perkataan orang lain. Direct and indirect speech act memiliki 3 struktur, yaitu deklaratif, interrogatif, dan imperatif, dan 3 fungsi, yaitu statement, question, comment, or request. Dalam direct speech, deklaratif berfungsi sebagai perintah atau permintaan. Dalam imperatif, yaitu sebagai pernyataan atau pertanyaan. Dalam kalimat interrogatif, berfungsi sebagai pernyataan atau permintaan atau perintah. Contohnya yaitu you wear a seat belt and do you wear a seat belt. Di contoh yang pertama, si pembicara menyatakan bahwa pendengar atau audiens memakai sabuk pengaman. Dalam contoh yang kedua, si pembicara mengajukan pertanyaan kepada pendengar apakah pendengar memakai sabuk pengaman atau tidak. Di dalam indirect speech act, deklaratif digunakan untuk membuat pernyataan, sedangkan interrogatif digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Imperatif digunakan untuk membuat perintah. Contohnya yaitu interrogatif. Kalimat interrogatif digunakan untuk membuat permintaan, yaitu you are standing in front of the TV. Kalimat tersebut bukan pernyataan, melainkan si speaker bertanya kepada audiens secara tidak langsung, meminta si audiens untuk tidak berdiri di depan TV. Yang kedua yaitu contoh dari deklaratif digunakan untuk membuat permintaan. Do you have stand in front of the TV? Kalimat tersebut bukan pertanyaan, melainkan kalimat pernyataan. Si speaker meminta audiens untuk tidak berdiri di depan TV. Thank you, that's enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.